kita akan mulai. Oke. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Dari Komunitas Katolik Indonesia di Hong Kong, kita akan memulai persekutuan doa kita pada hari ini, tanggal 13 September 2020. Hari ini sangat menarik ya, untuk tema kali ini bersama nanti bintang tamu kita. Ada 2 bintang tamu sebenarnya ya, dari Indonesia. Temanya apa kayak ini hari ini ya? Menjaga kekudusan di Menjaga kekudusan di tengah pandemi, COVID-19. Hafal, sorry. Kita tahu kan ini pandemi ini sudah lama banget ya, Suster dan Romo dan juga semuanya yang ada di Indonesia maupun di Hong Kong. Dari kurang lebih mau 1 tahun ini. Udah berapa bulan kita juga nggak bisa ke gereja ataupun berkumpul bersama. Tapi bagaimana cara kita agar keimanan dan kekudusan kita tetap terjaga? Oke, gimana kakak? Nanti siapa ini yang akan mengisi untuk pembicara sharing iman? Pembicara kita sore hari ini tentunya dua bintang dari Indonesia, yaitu Romo Bram dari Manado, baru yang akan sharing iman pada sore hari ini juga ada Suster Densi. Dan tentunya untuk lebih lanjut lagi, mungkin kesempatan sekarang ini biar tidak lama-lama, kita beri kesempatan kepada kedua bintang tamu ini untuk memperkenalkan diri. Oke, gimana, siap? Oke, mungkin kita mulai dari Suster Densi dulu untuk memperkenalkan diri. Sebelum kita mulai. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat hari Minggu. Dengar suara saya? Oh ya, dengar, Suster. Baik. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, saya Suster Franselin. Nama Densi itu nama baptis saya. Tapi tidak salah, saya lebih suka juga dipanggil Suster Densi. Ya. Saya dari Ende Flores, bersaudara sama Suster Yulita. Saat ini saya bertugas di Surabaya, di Paroki Yohanes Pemandi, Wonokromo. Oh, di Wonokromo di Surabaya. Agak jauh dari rumah saya, Suster. Di mana ya rumahnya ya? Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mana? Magelang, Suster. Oke. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Iya, makasih, Suster. Oke, terima kasih, Suster. Mungkin kita ke Romo Bram. Silahkan. Ya, selamat sore. Selamat sore. Gimana? Baik-baik. Saya Mawon. Puji Tuhan. Nama saya Pastor Bram Tulusan, MSc. Tugas di postulat MSc Pineleng, Manado. Oh. Ya. 3B. 3B katanya, Pak Ton. Ya kan, mana ada yang 3B? Aduh, saya kurang tahu juga. Makanya saya ingin bertanya dengan orang Manado ya. Jangan-jangan bukan orang Manado asli ini. Yang kita tahu ada banyak B di sana. Oke, nanti Yang untuk, benar-benar saja ya. untuk bahas BB-nya Ada nanti banyak B, ingat. kita tunggu Romo Bram untuk kembali mungkin ke Hong Kong sini ya. Kapan setelah pandemi ini selesai mungkin akan ada kesempatan untuk balik lagi. Ya. Ya. Insya Allah. Amin kan. Terima kasih Romo. Insya Allah. Oke, sekarang kita akan memulai persekutuan doa kali ini. Tapi sebelum kita mulai persekutuan doa kali ini, kita mulai dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita mulai dengan memberikan pujian kepada Tuhan, memberikan pujian agar kita layak berada dalam kasih karunia-Nya. Kita mulai dengan lagu pembukaan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Hari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
tentang dimana saat pandemi ini kita berjalan. Pandemi ini yang sudah kita lalui dari hampir 1 tahun. Dunia berduka. Kita mengharapkan agar kasih karunia rahmat Tuhan selalu berlimpah buat kita, agar kita dapat menghadapi pandemi ini dengan kadang Tuhan memberi cobaan berat, ujian datang dalam bentuk apa saja. Ketika kita sedang terlena, ketika kesombongan tak terkalahkan, bencana datang menyapa dengan dasar. Kesombongan kita seakan tak berdaya. Bukan 1000 kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, cerita tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami ya Tuhan, mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Marilah kita mulai persekutuan doa ini. Kita lambungkan, kita berikan kasih karunia-Mu. Semoga kasih karunia-Mu selalu beserta kami. Kita mulai dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang telah Kau berikan pada kami, sehingga pada hari ini, pada kesempatan ini, kami dapat berkumpul kembali di sini untuk memulai persekutuan doa hari ini. Kiranya Tuhan Kau berkati kami, Kau berkati kedua narasumber kami, Romo Bram dan Suster Densi. Kiranya kasih karunia-Mu selalu menyertai mereka. Amin. Doa tobat. Tuhan yang Maha Rahim, Aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. Sekarang kita akan mendengarkan sharing iman yang akan diberikan
Suster Densi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan sore hari ini, saya mencoba untuk memberikan sharing iman berdasarkan tema pada minggu ini, menjaga kekudusan di tengah pandemi COVID-19. Ketika saya membaca tema ini, saya sedikit bingung ya, saya mau sharing apa ini. Tapi saya berusaha untuk mencoba memberikan 1-2 pengalaman sesuai dengan tema ini yang bisa saya sharingkan, yaitu bagaimana saya memaknai situasi di tengah pandemi COVID-19 secara spiritual dan kebutuhan hidup jasmani saya secara pribadi. Secara spiritual, selama masa pandemi COVID-19, kita semua ketahui bersama bahwa seluruh umat beragama dan masyarakat sekitar 200 negara lebih mengalami situasi yang sama, dan juga bagaimana kita dihadapkan dengan situasi yang berbeda sebagaimana biasanya. Dan dalam situasi yang berbeda saat ini yang masing-masing kita hadapi, itu sungguh bagi saya itu menantang kehidupan saya secara pribadi dan juga dalam hidup bersama dengan teman-teman di komunitas dan juga di tempat kerja. Kalau saya melihat dalam diri saya, dalam membangun kehidupan rohani saya sebelumnya, memang agak berbeda dengan situasi sekarang ini. Di mana sebelumnya itu kita sudah terbiasa untuk mengikuti rutinitas kegiatan gereja itu pada jam-jam yang sudah ditentukan. Tetapi selama situasi pandemi ini, waktu berubah, kegiatan gereja juga berubah, bahkan di komunitas juga berubah. Semua menuntut kita untuk berubah, baik secara pribadi maupun secara bersama. Namun dalam perubahan itu, saya secara pribadi itu dituntut untuk mau tidak mau harus bisa. Contohnya, kalau saya saat ini saya bekerja di Paroki Santo Yohanes Pemandi Surabaya sebagai katekis. Dan ini memang pekerjaan pengalaman pertama kali saya berada di sini, dan baru berapa bulan berada di sini, langsung dihadapkan dengan situasi pandemi COVID-19. Kalau mau mengaktifkan umat secara bersama seperti situasi sebelumnya, itu tidak mudah. Apalagi kita berhadapan dengan umat yang dalam kondisi secara ekonomi itu sangat memprihatinkan. Jadi bagaimana saya bisa menggiatkan umat-umat itu supaya mereka juga seperti saya tetap dekat dengan Tuhan, tetap menjalankan aktivitas kegiatan gereja itu seperti sedia kala. Bagi saya,
secara spiritual saya merasakan bahwa bagaimana saya harus membangun diri saya secara pribadi untuk sungguh-sungguh lebih dekat dengan Tuhan. Terbuka saja, saya bukan, walaupun saya suster, tapi saya tidak pandai berdoa. Saya tidak pandai berdoa dalam arti begini. Saya berdoa sesuai dengan apa yang saya rasa bahwa saya butuh, itu baru saya berdoa. Jadi saya tidak berdoa hanya karena aturan. Ngomong aja orang timur. Tapi jujur, selama masa pandemi ini, situasinya agak berbeda. Ya, agak tekunlah berdoa pagi, siang, malam, karena kebetulan juga selama 4 bulan, saya itu hidup sendiri di komunitas. Hidup sendiri di komunitas, dalam suasana ketakutan itu, saya berusaha untuk doa bangun pagi-pagi sekali, kemudian ke gereja, terus kembali ke rumah, berdoa lagi. Itu hanya karena takut. Takutnya kenapa? Kalau dalam situasi sendiri itu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi saya sungguh-sungguh merasakan bahwa sebenarnya doa itu sangat penting untuk kehidupan saya. Jadi masa pandemi ini tidak hanya sebagai suatu tantangan, tetapi bagaimana membawa berkat untuk saya lebih dekat dengan Tuhan secara pribadi. Dan itu saya sungguh merasakan bahwa selama 4 bulan, saya berada sendirian di komunitas. Karena tidak ada kunjungan dari umat, karena kita semua tidak boleh saling mengunjungi. Jadi saya sungguh-sungguh berada dalam kesendirian itu, dan saya merasakan bahwa dalam kesendirian itu Tuhan ada dengan saya. Jadi kekuatan Tuhan melalui situasi yang terjadi ini, itu meneguhkan iman saya, meneguhkan panggilan saya, bahwa doa itu sangat penting. Jadi saya tidak lagi merasa bahwa doa itu sebagai suatu rutinitas, tetapi memang doa itu adalah suatu kebutuhan yang harus saya tekuni, yang harus saya jalankan setiap waktu. Kalau itu memungkinkan untuk saya bisa mendekatkan diri dengan Tuhan. Kemudian saya juga merasakan bahwa dengan situasi pandemi COVID-19 ini, kebersamaan saya dengan umat itu terpisah. Kenapa saya katakan demikian? Karena mulai dari bulan Maret sampai dengan hari ini, gereja paroki kami pada umumnya di Surabaya itu belum mengadakan misa seperti biasanya. Jadi semua masih pakai live streaming. Jadi yang ikut live streaming itu juga hanya ditentukan petugas liturgi dan juga beberapa hoster. Mengikuti misa live streaming itu beda sekali situasinya dengan bagaimana kita mengikuti misa sebelumnya, seperti situasi sebelumnya. Namun yang saya rasakan bahwa walaupun dalam situasi live streaming itu, tetapi ketika kita merasa bahwa kita bersatu dengan, saya merasa bahwa saya bersatu dengan Tuhan, di situ saya melihat bahwa situasi itu tidak membuat kita berpisah, tetapi situasi itu membuat kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, walaupun lewat media sosial. Kemudian dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya, seperti saat ini, BKSN, ya, umat masing-masing di rumah tetap menjalankan, juga termasuk di komunitas suster. Kami tetap menjalankan itu sebagaimana yang dianjurkan oleh gereja, oleh keuskupan. Kemudian, secara rohani juga, saya pribadi mengalami lain dari lain situasi ini dalam mengikuti kegiatan retret tahunan. Ketika ada surat dari pimpinan provinsi bahwa retret diadakan masing-masing, saya bingung. Bagaimana saya bisa renung sabda Tuhan tanpa ada bimbingan dari para romo? Kan biasanya kalau kita retret, itu didampingi secara khusus oleh para romo, karena mereka yang lebih mengerti tentang kitab suci.
kebingungan saya, bagaimana caranya ini supaya saya bisa untuk retret. Mungkin Romo Heri tahu ya, saudaranya itu Romo Yosef Waryadi SPD. Ya, saya tuh mencoba untuk mendekati Romo Yosef, karena waktu itu kita masih masa PSBB di bulan Juni itu. Romo mengatakan kepada saya begini, kenapa mendadak waktunya? Lalu saya bilang, iya memang situasinya juga mendadak, karena rencana sebelumnya itu saya harus retret di Malang. Tapi kalau saya pergi ke Malang, saya harus karantina lagi. Kapan saya bisa pulang ke Surabaya? Nanti sampai di Surabaya saya juga harus dikarantina lagi. Jadi mau tidak mau, entah apapun yang terjadi, saya hanya mau supaya Romo kasih bahan untuk saya retret. Mungkin saudara-saudara bisa bayangkan, saya sendiri harus retret, kemudian urus makan sendiri, bersih rumah sendiri, semua serba sendiri. Jadi memang sungguh-sungguh masa dalam situasi yang sangat-sangat berbeda. Tapi puji Tuhan, selama 1 minggu retret itu, ya saya bisa menjalankan renungan itu, entah itu saya mengantuk atau saya melantur, tetapi saya menikmati selama hari-hari doa itu. Karena memang Romo Waryadi hanya memberikan teksnya. Berikan teksnya, silakan renung sendiri, refleksi sendiri. Nah, dari pengalaman yang saya alami ini, saya merasakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat luar biasa. Tema yang hari ini Romo Bram berikan, bagaimana menjaga kekudusan di tengah pandemi. Itu sungguh-sungguh saya alami. Bahwa yang tadinya saya merasa bahwa ya saya butuh doa dulu, baru saya doa. Ya. Tapi memang itu benar. Kalau kita berdoa, karena memang kita butuh. Kan kalau kita lapar, kita butuh makan. Sama halnya dengan doa. Tetapi dengan situasi pandemi COVID-19 ini, saya tidak merasakan lagi bahwa saya menjalankan doa itu hanya karena aturan. Tetapi saya sungguh-sungguh merasakan dari hati. Jadi kalau saya tidak berdoa, rasanya sangat kurang. Jadi bagaimana saya membangun kekudusan dalam diri saya untuk tetap kuat, untuk tetap beriman kepada Tuhan dalam membangun doa bersama, doa pribadi, dan juga dalam kegiatan-kegiatan gereja yang lainnya seperti biasa. Bahkan sempat saya juga agak gimana ya ketika saya diminta untuk sharing iman itu. Apa ini besok saya mau omong apa, karena jujur saya untuk sharing itu saya agak susah untuk mengungkapkan sesuatu dalam diri saya, itu saya agak susah, itu tipe saya. Jadi waktu diminta itu saya agak gitu. Tapi terima kasih ya kelompok KKI HK ini, saudara-saudara saya yang ada di Hong Kong, memberi saya kesempatan untuk bisa sharing. Ya inilah saya apa adanya. Saya tidak tahu banyak untuk yang sharing seperti apa itu. Saya tidak tahu banyak. Apalagi harus berdasarkan tema. Tetapi puji Tuhan ya, tema ini memberikan kekuatan kepada saya. Bagaimana saya secara pribadi sungguh-sungguh menjaga kekudusan diri dalam hal spiritual tadi. Tetap membangun relasi komunikasi yang baik dengan Tuhan. Dengan otomatis bahwa relasi komunikasi yang baik dengan Tuhan itu nanti di dalam pengaruhnya, di dalam karya itu berjalan baik dan lancar. Dan puji Tuhan ya, kedekatan dengan Tuhan itu membawa saya secara pribadi untuk tetap dekat dengan umat walaupun lewat daring. Sama, tiap hari saya melayani katekumen, karena di sini saya mengajar katekumen setiap hari. Itu ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, ada yang 2 anak, 3 anak. Tapi setiap hari itu tetap dilayani dengan baik. Sehingga bagi saya memahami, memaknai kekudusan di tengah pandemi COVID-19 dalam hal rohani, seperti yang saya sharingkan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih Romo Bram untuk temanya hari ini.
Kemudian yang kedua, dalam kebutuhan hidup jasmani. Saya secara pribadi di sini saya melihat bagaimana saya sendiri mengolah hidup saya, mengatur hidup saya dengan pola hidup yang sehat. Memperhatikan makanan, bukan makan yang enak ya, tetapi bagaimana saya mengkonsumsi makanan yang sehat, mengatur istirahat yang cukup, dan berolahraga. Apalagi hidup kami di Surabaya dengan zona yang kadang hitam, kadang merah, kemudian mau ke hijau, terus merah lagi. Jujur saja, selama ini saya tidak pernah kemana-mana di Surabaya. 2 kali, waktu saya mau pergi ke kantor pajak dan membayar pajak, saya ditahan sama polisi. Ketika saya bawa motor, polisi itu bukan di lampu merah, tiba-tiba tahan. Suster, kenapa? Mau kemana? Keluyuran. Lalu saya bilang, saya tidak keluyuran, saya itu mau ke kantor pajak. Kalau saya tidak bayar hari ini, berarti nanti saya harus denda, karena ini sudah lewat 2 minggu. Lalu kata polisi itu, suster harus cepat-cepat ya, soalnya sebentar lagi ada rapid test. Oh iya Pak, baik. Waktu saya pergi ke kantor pajak dalam situasi yang sangat saya tidak pernah tahu, karena baru kali ini saya tugas di Surabaya, tetapi saya ditolong, saya dibantu. Nah, dari situ saya mengatur bagaimana diri saya ini harus bisa hidup dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan benar, supaya semuanya berjalan dengan baik. Jadi kebutuhan saya secara pribadi, kebutuhan komunitas, itu semua harus seimbang. Dan puji Tuhan, bahwa sampai dengan saat ini saya masih sehat seperti ini dan berkarya melayani anak-anak yang dipercayakan kepada saya di tempat ini dengan ya sebagaimana yang diusulkan oleh Romo Paroki, dan semuanya saya jalani dengan sukacita. Jadi bagi saya, bagaimana saya menjaga kekudusan diri saya dengan memanage pola hidup saya yang baik, ya. Saya tidak melihat sikap, perilaku, perbuatan saya, tetapi bagaimana saya sendiri menghidupi itu dan aktualisasinya dalam kehidupan bersama, khususnya dalam hidup berkarya, itu bisa dirasakan oleh saudara-saudara yang bersama saya, di sekitar saya, yang setiap hari saya jumpai dan saya temui. Kurang dan lebihnya itu pengalaman sharing saya pada hari ini berdasarkan tema yang diberikan oleh Romo Bram, bagaimana menjaga kekudusan diri itu. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih Suster Densi untuk sharing imannya. Beberapa hal tadi yang saya sempat mencatat sedikit dari Suster Densi. Jadi yang pertama tadi, karena pandemi ini kita dituntut harus bisa ya Suster ya, harus bisa, harus mampu, dan juga bisa membangun diri lebih dekat dengan Tuhan, walaupun dengan tanpa, maksudnya berkumpul dengan umat atau berkumpul dengan orang lain itu kita lebih sedikit, maksudnya lebih sedikit dalam waktunya. Terus doa itu bukan suatu rutinitas, tapi itu adalah suatu kebutuhan yang untuk saat ini kita emang sangat-sangat membutuhkan doa itu. Kemudian dalam hidup, dalam kesendirian, Tuhan selalu ada. Karena itu kita semakin diteguhkan. Jadi jangan jadikan doa itu sebagai rutinitas, tapi sebagai kebutuhan. Seperti kita juga membutuhkan makanan untuk jasmani kita, tapi kita juga membutuhkan doa di dalam kehidupan kita. Terus ada lagi tadi juga kebersamaan terpisah dengan umat, dengan keluarga, dengan saudara-saudara. Tetapi itu juga bukan terpisah, kebersamaan yang terpisah, tapi juga lebih dekat, karena bisa dengan daring ya Suster, dengan media sosial yang lain, walaupun tidak bisa bertatap muka. Terus juga untuk kebutuhan jasmani juga itu paling penting ya Suster, apalagi di Surabaya emang zona merah, hitam, hijau nggak jadi, merah lagi, hitam lagi, kadang seperti itu ya Suster ya.
Jadi makanannya juga terpenuhi, olahraga yang cukup, jaga jarak, protokol kesehatannya juga harus dipatuhi juga. Oke, terima kasih Sister Densi untuk share imannya. Maaf kalau dari kami banyak kekurangan karena waktunya tadi juga ada kesalahan teknis sedikit. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan dari Derin memainkan violin dengan lagunya Saint Francis of Assisi. Untuk Derin, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Derin, siap? Okay, say it now. Hello everyone, I am Darren, and Hello. today I'm going to, before I play the Ave Verum Corpus by Mozart, I'm going to share to you a few quotes that I love. The first one is called God is Love. The second one is when I am weak, I'm strong. So now I'm going to play Ave Verum Corpus. So every day I go to the church for benediction, and this is a song of the Holy Eucharist. Thank you, everyone. Thank you, Derin. Let us keep the holy inside us. Amin. Baik saudara-saudariku yang terkasih, sekarang mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam bacaan firman Tuhan sekaligus renungan yang langsung dibawakan oleh Romo Bram. Kepada Romo disilahkan. Ya, selamat sore. Selamat sore. Sebelum kita masuk ke refleksi, saya akan membacakan Injil yang menjadi pokok inspirasi dari refleksi kita pada sore ini. Diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12.
Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Tuhan sertamu. Dan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya. Teman-teman yang terkasih, Suster Romo Heri, sore ini refleksi kita tentang menjaga kekudusan di tengah pandemi COVID-19. Dan ini diinspirasikan oleh surat Paus, dokumen tentang Gaudete et Exsultate. Ya. Ketika diberikan kira-kira mau isi tema apa, langsung terpikirkan tentang tema ini, menjaga kekudusan di tengah pandemi, terinspirasi dari dokumen ini. Sehingga pada kesempatan ini, saya ingin membagikan sharing pengalaman di tengah pandemi ini dalam terang dokumen ini. Tentunya dokumen ini dokumen yang isinya panjang, tetapi pada kesempatan ini saya coba memilih mana yang cocok dengan situasi kita. Jadi hanya satu bagian saja yang akan saya gunakan. Dokumen ini mengingatkan kita warga gereja tentang panggilan kepada kekudusan. Nah, dalam dokumen ini Paus ingin menerangkan kembali Paus ingin menerangkan kembali panggilan menjadi suci dengan cara praktis untuk zaman kita ini, dengan semua risiko, tantangan, dan peluangnya. Jadi, Paus ingin menerangkan kembali sebenarnya panggilan itu sesuatu yang sangat praktis, sesuatu yang sangat konkret dalam kehidupan kita. Bahwa pada hakikatnya, pada dasarnya, kekudusan adalah panggilan untuk semua. Nah, Paus bilang kita sering tergoda berpikir bahwa kekudusan hanya untuk mereka yang dapat mengundurkan diri dari urusan duniawi dan menghabiskan banyak waktu dalam doa. Nah,
Paulus bilang pandangan itu keliru dengan menunjuk kekudusan itu sangat eksklusif. Nah, Paulus tertawakan. Nah, Paulus bilang kita semua dipanggil menjadi suci dengan menjalani hidup kita dengan cinta dan memberikan kesaksian dalam segala hal yang kita lakukan dimanapun kita berada. Nah, langsung teringat sharing suster tadi. Nah, suster sedang melakukan ini. Nah, itu. Nah, panggilan kepada kekudusan itu berlaku untuk semua. Semua, tidak terkecuali. Ini satu keluarga besar. Ada dalam dokumen, Paulus bilang, saya suka merenungkan kekudusan yang terdapat dalam kesabaran umat Allah pada orang tua yang membesarkan anak-anak mereka dengan kasih yang besar, pada lelaki dan perempuan yang bekerja keras untuk menafkahi keluarga mereka, pada orang sakit, pada biarawan-biarawati lanjut usia yang tidak pernah kehilangan senyum mereka. Dalam ketekunan sehari-hari mereka, saya melihat kekudusan gereja yang sedang berjuang. Sangat sering itu adalah kekudusan yang ditemukan pada diri tetangga sebelah kita. Mereka yang hidup di tengah-tengah kita mencerminkan kehadiran Allah. Jadi Paulus secara eksplisit menunjuk pada hal-hal harian yang dilakukan yang sangat familiar dengan hidup kita, yang sebenarnya itulah kekudusan. Kekudusan di zaman now. Nah, jadi dalam dokumen ini ada satu bab di mana Paulus menyinggung tentang ini kekudusan zaman now. Jadi 5 ungkapan cinta kepada Allah dan sesama. Yang pertama, ketekunan, kesabaran, dan kelemah lembutan. Bunyi di dokumen seperti ini. Yang pertama dari ciri-ciri penting tersebut adalah tetap berpusat teguh di dalam Allah yang mengasihi serta menopang kita. Nah, beliau mengutip surat Paulus kepada jemaat di Roma. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi inilah sumber kekuatan. Jadi relasi dengan Tuhan itu harus menjadi yang utama selalu. Dengan menjadikan Tuhan selalu sebagai andalan, sebagai pegangan, sebagai yang utama dalam hidup kita, maka ketekunan, kesabaran, dan kelemah lembutan itu akan datang, itu akan mengalir, itu akan muncul. Dan ketekunan, kesabaran, dan kelemah lembutan ini adalah bentuk nyata dari kekudusan zaman now. Nah, ketika kita berbicara tentang ketekunan, kesabaran, kelemah lembutan, berarti kita tidak sedang berbicara tentang sesuatu yang ada di awang-awang. Ini 3 hal yang akrab dengan hidup kita setiap hari. Kita familiar dengan 3 hal ini. Bahkan hari ini, di antara kita sudah melakukan banyak ini 3 hal ini. Tapi Paulus mengatakan, itu semua kita lakukan sebagai bentuk iman kita kepada Tuhan. Jadi tetap Tuhan sebagai andalan itu yang pertama. Bentuk kekudusan yang kedua, kegembiraan dan sebuah selera humor. Nah, tadi kita senang lihat ini worship leaders yang begitu bersemangat memuji Tuhan. Ya, kegembiraan dan sebuah selera humor. Ini penting. Menjadi orang Kristen adalah sukacita dalam roh. Sebab cinta kasih seharusnya diikuti sukacita. Karena siapa yang mengasihi selalu menikmati kesatuan dengan yang dikasihi, maka kasih diikuti sukacita. Nah, jadi kasih selalu diikuti dengan sukacita. Karena pada hakikatnya menjadi Kristen itu adalah satu kegembiraan. Ya. Sukacita Kristiani biasanya disertai dengan rasa humor. Dan ingat, Paulus menambahkan bagian akhir, nomor 126. Kehilangan rasa humor bukanlah tanda kekudusan. Jadi kalau orang bilang muka papang itu tiap hari muka papang,
muka tretre, itu bahaya itu. Tanda-tanda serius itu semakin dijauhi oleh kekudusan, karena kekudusan itu identik dengan kegembiraan. Kegembiraan itu berarti sukacita, rasa humor. Para orang kudus adalah orang-orang yang gembira dan penuh dengan selera humor yang bagus. Mereka memancarkan sebuah sikap dan semangat yang positif, bahkan ketika berada dalam situasi yang sulit. Nah, kegembiraan dan sebuah selera humor. Jadi, humor itu bagian dari kekudusan. Karena humor ketika kita tertawa, kita bersuka cita, itu salah satu indikasi bahwa kita itu menikmati panggilan kita. Sama dengan kita, misalnya para religius. Ya, ketika kita menghayati panggilan kita dengan tiap hari muka jelek, muka papang, muka beton, itu tanda-tanda tidak bahagia sebagai imam atau sebagai suster. Tapi indikasi utama bahwa kita menikmati panggilan kita, ya senyum, kegembiraan, rasa humor. Dan sekali lagi, kita tidak asing dengan hal ini. Kita tidak asing. Bahkan hari ini tidak tahu sudah berapa banyak kita tertawa. Nah. Kemudian keberanian dan kesabaran. Maksudnya ini, keberanian untuk mewartakan Injil. Jadi keberanian untuk mewartakan Injil, keberanian untuk meninggalkan tanda, menjadi tanda di dunia ini. Kita masih ingat salah satu konflik Yesus dengan orang-orang Farisi, orang Yahudi, ketika mereka meminta Yesus tanda. Yesus kepada kita, kita diminta untuk menjadi tanda itu sendiri. Dan untuk itu dibutuhkan keberanian dan kesabaran. Pandanglah Yesus, bela rasa yang dalam bukan sesuatu yang terpusat padanya, bukan bela rasa yang melumpuhkan, menakutkan atau memalukan, sebagaimana sering terjadi dalam diri kita, tetapi justru sebaliknya. Jadi kita berani berbuat baik. Kemudian marilah kita mohon keberanian apostolik untuk menyampaikan Injil kepada sesama, dan berhenti berusaha untuk menjadikan hidup Kristiani kita sebagai sebuah museum kenangan belaka. Nah, jadi iman itu harus diekspresikan, harus dinyatakan, harus ditunjukkan. Inilah pentingnya memberi saksi. Memberi kesaksian menjadi tanda di dunia ini. Supaya iman kita itu tidak seperti museum gitu. Mati. Kenangan saja. Nah. Ekspresi yang berikut adalah hidup dalam komunitas. Nah, teman-teman, hidup kita tidak bisa lepas dari komunitas. Nah, saat sekarang komunitas Katolik Indonesia, keluarga Katolik Indonesia Hong Kong. Nah, Paulus bilang begini. Kalau kita hidup terpisah dari sesama, sangatlah sulit untuk melawan nafsu, jerat perangkap dan godaan iblis, dan dunia yang egoistis ini. Diberondong oleh berbagai macam godaan yang memikat, jika kita terlalu kesepian dengan mudah, kita kehilangan kepekaan akan realitas dan kejernihan batin dan menyerah. Nah, kalau kita sendirian saja, kekudusan adalah perjalanan komunitas, dilakukan berdua-dua. Kita melihat ini dalam beberapa komunitas kudus. Santo Yohanes dari Salim mengatakan kepada salah seorang pengikutnya, hiduplah dengan yang lain agar Anda bekerja dan berlatih dalam kebajikan. Jadi di sini, di satu sisi panggilan itu bersifat personal. Tetapi Paulus mengingatkan kepada kita bahwa untuk tiba pada poin itu, pada titik itu, kita membutuhkan komunitas. Kita membutuhkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, jadi jangan cuma jangan
menganggap remeh komunitas. Nah, dalam situasi seperti sekarang memang kita terbatas untuk kumpul-kumpul. Tapi kita punya komunitas-komunitas sendiri di rumah. Itulah, berdayakanlah komunitas-komunitas kecil itu atau dimanapun kita berada. Kemudian doa yang terus-menerus. Di bagian akhir nomor 147, Paulus mengatakan, saya tidak percaya kekudusan tanpa doa. Nah, tadi suster sharing tentang hidup doa suster selama masa pandemi. Ya. Dan itulah yang dimaksud. Jadi jangan putus berdoa. Tidak ada kekudusan tanpa doa. Nah, bertekunlah dalam doa tanpa mengabaikannya, bahkan di tengah-tengah kesibukan lahiriah. Entah kamu makan atau minum, entah berbincang dengan orang lain atau melakukan apapun juga, inginkanlah Allah selalu dan tambatkanlah hatimu kepadanya. Nomor 148. Nah, ini ekspresi kekudusan yang kelima, yaitu doa terus-menerus. Nah, kita sekarang sedang melakukan persekutuan doa. Kita doa secara bersama, tapi juga ada doa secara personal. Jadi doa yang terus-menerus, doa yang tekun. Nah, tadi suster sudah sharing kan pengalaman doa bahwa memang jangan sampai putus. Gitu. Dan doa bukan karena memang aturan, bukan karena perintah gereja, tapi ini memang sudah melekat gitu dalam hidup kita, sehingga ketika kita tidak berdoa atau malas berdoa itu terasa gitu. Nah, sampai pada titik itu doa yang terus menerus. Akhirnya Tongpe Bapak Tua bilang begini, jangan takut menjadi kudus. Nah, beberapa poin dalam kaitan dengan situasi sekarang. Kekudusan berarti menjalankan komitmen kepada Tuhan Yesus dengan setia dan bersemangat. Nah, menjadi pengikut Kristus yang asli dan bukan kaleng-kaleng. Luar biasa, saya sangat memuji dan mengapresiasi di tengah keterbatasan selalu mari kita buat persekutuan doa walaupun lewat Zoom. Nah, itu maksudnya. Selalu setia, komit menjalankan kehendak Tuhan dalam situasi apapun dengan setia dan bersemangat. Nah, itu baru pengikut Kristus yang asli, bukan yang kaleng-kaleng atau yang KW gitu. Kemudian bergembira dan bersukacita karena kita para pengikut Kristus. Kemudian istilah yang terkenal di situasi sekarang adalah work from home. Nah, kita pun diminta kreatif untuk mencari dan menjalankan kehendak Tuhan di tengah krisis sekarang di rumah. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan? Kekudusan apa yang bisa kita lakukan di dalam rumah? Kekudusan apa yang bisa kita lakukan di dalam keluarga di rumah, di dalam komunitas? Nah, kekudusan berawal dari kepedulian terhadap hal-hal yang konkret. Nah, itu bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Nah, berawal dari kepedulian terhadap hal-hal konkret. Kemudian kekudusan juga berarti kita melakukan hal biasa dengan cara yang luar biasa. Nah, maksudnya apa itu? Jadi, kita melakukan dengan cinta. Kita melakukan dengan penuh perhatian. Tadi di bagian awal, Paulus sudah memberi contoh konkret tentang kekudusan-kekudusan. Tentang ketekunan orang tua bekerja demi keluarga. Kemudian komitmen para biarawan-biarawati.
kemudian para suster di rumah sakit setia merawat para pasien, kemudian peran orang tua mendidik anak-anak. Itulah kekudusan-kekudusan yang paling bisa kita lakukan. Nah, melakukan hal biasa tapi dengan cara yang luar biasa, dengan cinta yang luar biasa. Langsung dapat ingat satu judul lagu, Cinta Luar Biasa. Kemudian kekudusan selalu berkaitan dengan cara berelasi kita dengan orang lain. Nah, kekudusan selalu berkaitan dengan cara berelasi kita dengan orang lain. Jadi kita tidak bisa menjadi kudus. Paulus bilang kalau kita cuma mengurung diri di kamar tidak buat apa-apa. Kekudusan itu bersentuhan dengan orang lain, tergantung dari kualitas relasi kita dengan orang lain. Itu kekudusan. Jadi kekudusan kita tidak tergantung dari misalnya kita ini berdoa di depan Sakramen Maha Kudus berapa jam. Kita berdoa rosario sampai satu hari berapa putaran. No. Bukan itu Paulus bilang. Bukan cuma itu maksudnya. Tapi itu konkret. Kekudusan itu konkret dalam hidup kita setiap hari. Akhirnya, kekudusan itu sebenarnya Paulus mengajak kita untuk memiliki hati yang melihat. Mengajak kita untuk selalu melihat dan bertindak dengan belas kasih. Sekian dan terima kasih. Dikembalikan kepada panitia. Oke, terima kasih Romo Bram. Wah, itu tadi juga panjang juga ya. Saya cuma sedikit apa ya tadi? Ada sedikit catatan dari Catatan. Bukan catatan sebenarnya, saya contekan dari Romo Bram tadi ya. Bahwa yang menarik yang tadi yang apa itu wajah pang-pang. Apa? Papang. Muka papang. Apa itu? Muka papang, Romo. Kami nggak tahu itu muka papang, itu muka apa itu? Tanya di sebelah itu yang biasa yang Oh, sebelah. Oh, suruh nanya ke Romo Bram katanya. Muka apa ya? Muka tidak bersahabat gitu loh. Oh, Tidak punya ekspresi gitu. Muka yang saya tidak welcome gitu. muka papang, muka judes gitu ya? Muka yang cemberut, sangar. sangar gitu. Oh, bukan cemberut. Oh, oke. Satu kata itu. Jadi kegembiraan dan selera humor. Kegembiraan. Jadi kalau ketemu dengan orang juga jangan cemberut, harus gembira, senyum seperti itu ya Romo ya. Tapi jangan senyum-senyum sendiri kalau di jalan. Terus ada lagi apa tadi ya? Ketekunan, kesabaran dan kelemah lembutan. Dan juga keberanian dan kesabaran. Kita tetap harus berani, harus lebih sabar. Apalagi dalam pandemi yang sekarang ini, kesabaran yang sangat-sangat dibutuhkan sebenarnya. Apalagi dengan kami, kondisi-kondisi kami di sini dengan pandemi ini, otomatis pekerjaan juga semakin banyak. Kita di sini pekerjaan semakin banyak, orang-orang yang di rumah semakin banyak karena mereka bekerja dari rumah. Jadi pagi, siang, sore mungkin ada yang kerjanya cuma di dapur aja, di rumah aja, keluar paling cuma ke pasar seperti itu. Ya itu mungkin yang bisa kami ini. Terima kasih Romo Bram untuk renungannya hari ini, dan juga Suster Densi, terima kasih untuk sharing imannya. Maaf dari kami yang sebesar-besarnya karena kesalahan teknis yang tadi Dari awal. Oke, mungkin itu kita akan masuk ke segmen berikutnya. Kita akan dari Romo Heri untuk Oke, kita mungkin akan terima kasih untuk semuanya, teman-teman semuanya. Itulah persembahan persekutuan doa kali ini. Sebelum kita tutup persekutuan dari ini,
Marilah kita doakan doa yang diajarkan Tuhan kita kepada kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita akan tutup dengan sebuah lagu sebelum nanti kita berkat penutup. Jalan Muheri.
teman-teman yang ada di Hong Kong maupun di Indonesia maupun dimanapun berada. Kini mari kita mohon berkat penutup. Baik teman-teman yang terkasih, salam, selamat sore semua. Sebelum berkat penutup, saya mau berkata-kata. Jadi bukan khotbah kedua, tapi berkata-kata. Dan senang sekali dengan situasi pada hari ini. Coba kita bayangkan, segala sesuatu itu kita sudah set up, sudah prepare well. Tiba-tiba, ya seperti ini, Facebook live-nya itu tidak terlalu cocok hari ini. Mungkin karena cuaca Hong Kong ya tidak begitu pasti juga. Tadi pagi hujan dan panas lagi jam-jam begini, sekarang mendung di luar. Apalagi cuaca di Macau juga tidak jelas ya, gitu. Baik teman-teman, cuaca di Surabaya, cuaca di mana saja, tetapi yang paling utama adalah kekudusan itu berhubungan dengan cuaca hati kita juga ya. Yes. Ya. Lagi masak-masak di rumah majikan gitu. Wah, piringnya, pancinya dan semuanya. Tiba-tiba kalau sudah panas, maka kekudusan juga itu tidak muncul di situ. Kekudusan itu berhubungan cuaca hati kita. Kalau hati kita dengan penuh kegembiraan, wah, masak mau soto ke, mau tadi dari Manado itu ada RW. Lalu yang lain dari Flores itu makanan apa yang paling keren? Ya pasti makanannya ubi kayu, itu keren sekali. Itu menyehatkan sehingga banyak teman-teman di sini langsing karena ubi kayunya gitu. Nah, anyway teman-teman, terima kasih. Suster Densi sudah sharing luar biasa pengalaman di tengah pandemi ini. Apa yang menjadi refleksi dari Romo Bram tadi itu sangat nyata dalam kehidupan, bahwa kekudusan itu bukan soal kata tetapi lebih banyak kepada perbuatan. Karena itu hasilnya kita bisa lihat semua yang ada di Zoom ini, walaupun awal-awal tadi agak sulit, tetapi lihatlah wajah-wajah penuh sukacita, wajah-wajah yang gembira, walaupun belum terima ya gajian ya gitu. Gitu enggak apa-apa gitu, gajiannya baru kemudian. Yang paling utama pasti kita dapat gajian dari Suster Yulita dari Macau. Terima kasih Derin, ya lagu yang sangat bagus sekali. Well done Derin, and we will wait for you for the next Thursday, next Sunday, and every Sunday you can sing, you can play, and Ting Ting also you can sing. Ya. Maksudnya ibunya nyanyi dulu gitu. Oh, udah ya. Baik, terima kasih semuanya. Sebelum kita doa penutup, kita ingat tadi bahwa ada beberapa teman kita yang merayakan hari ulang tahun. Yang pertama itu adalah Lince Narek, lalu yang kedua adalah Mbak Sri, lalu yang ketiga adalah kita berdoa untuk Mbak siapa? Oh, Mbak Nur. Lalu ada beberapa. Jadi saya lihat kuenya di Facebook saja, nggak bisa dibagi-bagi sejak saat ini, potongnya di Facebook gitu ya. Mudah-mudahan setelah COVID ini kita bagi-bagi kuenya, bahkan sampai kita kirim ke Manado ya. Baik, sudah ketemu dengan Romo Bram di sini di KKIHK. Waktu pertemuan ya, mereka ada perlombaan dari grup Manado Catholic Choir. Bukan Choice. Choice itu yang baru menikah itu mereka choice lagi gitu kan. Nah, ada kelompok choice gitu. Tetapi yang ini adalah kelompok nyanyi. Terima kasih Romo Bram sudah bersama dengan kami di sini, dan waktu ke Manado kemarin masih baku dapa, kita makan ikan enak sekali. Haleluya. Luar biasa itu. Itu satu sungai kecil itu kita habiskan semua. Saya waktu itu ingat bahwa umat KKIHK juga membutuhkan ikan, karena di Hong Kong lebih banyak makan daging. Karena itu memang kemarin tas saya itu penuh, koper itu karena semua dapat ikan. Itu ikan cakalang dari Manado ya. Iya, baik. Teman-teman baik yang di Zoom ini maupun yang di live streaming,
kita akan berdoa bersama-sama dan memohon berkat Tuhan. Biarlah kita dalam perjalanan hidup itu menuju kekudusan. Tidak ada yang sempurna, kita adalah orang-orang berdosa. Tetapi bersama dengan Tuhan kita dibantu kekudusan, berhubungan juga dengan Injil hari ini, yaitu pengampunan. Kalau kita tidak ampun-ampun diri sendiri, orang lain, pacar, suami, istri, anak, dan semuanya, maka wajah kekudusan itu pasti hilang. Karena itu mari kita memohon biarlah kasih karunia Tuhan memberkati kita semua. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk anugerah teristimewa dalam pertemuan Zoom kali ini, persekutuan doa umat KKIHK, baik yang di Hong Kong, di Indonesia, di Makau, ataupun di mana saja kami berada. Terima kasih untuk sharing dari Suster Densi. Di tengah situasi keterbatasan ini kami dikuatkan untuk tidak berhenti, tapi terus melayani dengan cara-cara yang sangat istimewa, termasuk melalui persekutuan doa kami sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami diteguhkan kembali untuk mengingat panggilan kami menuju kepada kekudusan. Terima kasih atas sharing dan pengalaman yang luar biasa yang kami alami melalui Romo Bram. Biarlah Engkau memberkati kedua hamba-Mu ini ya Tuhan, dalam karya dan pelayanan mereka di Surabaya dan di Manado. Biarlah kasih setia-Mu ya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati mereka. Dan tentunya bagi kami yang bersama-sama baik di Zoom maupun di Facebook ini ya Tuhan, umat KKIHK senantiasa dalam naungan dan berkat-Mu. Di tempat kerja kami masing-masing, di rumah-rumah keluarga, anak-anak sekolah, anak-anak muda, dan tentunya ya Tuhan karya pelayanan khususnya di tanah misi Hong Kong ini. Semoga kami semua dan mereka yang kami doakan bersama saudari-saudari kami yang merayakan hari ulang tahun mereka, tangan Tuhan memberkati mereka selalu. Dan tentunya ya Tuhan setelah acara persekutuan doa ini, semoga kami tetap semangat pergi kemana saja, mewartakan senyuman, kasih setia, pengampunan kepada mereka yang kami jumpai dalam perjalanan hidup ini. Tuhan, inilah kami, ampunilah segala salah dan dosa-dosa kami, dan biarlah kami tetap diutus. Karena itu saudara dan saudariku yang terkasih, mari kita memohon berkat Tuhan. Allah Bapa dalam surga, semoga oleh penumpangan tangan hamba-Mu ini berkat doa Santa Perawan Maria dan seluruh orang kudus-Mu di surga, kami mohon berkat-Mu untuk kami semua yang ada di Zoom ini, yang live streaming di Facebook ataupun di mana saja, umat KKIHK, para biarawan, biarawati, keluarga-keluarga, anak-anak sekolah, dan khususnya tanah Hong Kong ini senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Ya, kali ini kita bersama dengan Romo Bram dan Suster Densi, dan pada hari Kamis berikutnya kita istirahat dulu. Karena hari Minggunya kita akan bertemu, jumpa lagi. Mudah-mudahan Mr. Facebook ini buka hati untuk kita, sehingga minggu depan live streamingnya lebih terang, tidak seperti kulit saya saat ini, gelap sekali, apalagi yang ada di samping kiri dan kanan saya. Mereka diuntungkan karena lampu di atas ini ya. Baik, anyway, terima kasih semuanya. Karena itu teman-teman, untuk live streaming di Facebook, terima kasih dan salam semuanya.